Shalom semuanya, sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa pada hari ini Kamis 16 Desember 2021, Ulangan 18 ayat 5. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kitab Torah yang kita sebut dengan Kitab Musa. Yang pertama Kejadian, yang kedua Keluaran, yang ketiga Imamat, yang keempat Bilangan, yang kelima Ulangan. Dalam bahasa Batak disebut Sada Musa, Dua Musa, Tulu Musa, Opat Musa, Lima Musa. Kitab Ulangan mengulangi kembali dari Kejadian sampai kitab Bilangan. Secara umum kitab Ulangan berisi tentang amanat Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel pada generasi muda akan memasuki tanah perjanjian. Musa menyampaikan amanat karena banyak generasi muda Israel yang sudah tidak mengetahui bagaimana pemeliharaan dan pertolongan Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada orang tua mereka, kepada bangsa Israel. Disebut juga kitab Ulangan ini sebagai penyempurna perjanjian kepada bapa leluhur yang dibacakan ulang untuk generasi muda Israel. Tujuannya adalah agar generasi muda Israel selalu ingat dan selalu mengabdi kepada kasih Tuhan yang begitu setia kepada umatnya. Secara khusus, amanat Musa menjelaskan bagaimana sikap hidup orang yang harus tunduk kepada Tuhan Allah. Yang harus dilakukan bangsa Israel adalah tetap setia pada Allah, mendengarkan suara Tuhan dalam semua kehidupannya, mendengarkan para nabi utusan Tuhan, menyadari bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan status bangsa pilihan Tuhan itu. Nas ini merupakan nubuatan mesianik dengan bentuk seorang nabi yang akan menyampaikan dan menggantikan seluruh nabi untuk memimpin bangsa Israel. Karena itu, Allah berjanji akan mendatangkan seorang nabi. Dalam penggenapan nubuatan itu adalah kedatangan Mesias Sang Raja Juru Selamat dunia, sebagaimana yang kita sudah rayakan Natal di bulan Desember ini. Penggenapan mesianis adalah penggenapan janji Allah, sehingga bangsa Allah beroleh berkat yang taat dan setia padanya akan menerima keselamatan dan anugerah yang luar biasa pada saat kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika pada perjanjian lama ini Tuhan mengutus para nabi, para rasul, para raja, hakim-hakim, di perjanjian baru Tuhan memilih ke-12 rasul dan pemilihan 70 murid. Kalau kita bicara kekiniannya, Tuhan memilih para partohonan, para pendeta, guru huria, evangelis, diakones, sintua,
Yang kita yakini sebagai hamba Tuhan, perpanjang tanganan Tuhan menyampaikan firman-Nya. HKBP mencatat dalam almanak disebut dengan tahun Siingoton atau tahun-tahun yang perlu atau tahun bersejarah. Berikut catatannya. 19 Juli 1885, tahbisan pertama pendeta Batak. Tahbisan pertama pendeta Batak. Yang pertama pendeta Johannes Siregar, yang kedua pendeta Markus Siregar, yang ketiga pendeta Petrus Nasution. Berikut catatannya. Pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1940, Sinode Gudang HKBP terpilih Eporus pertama Batak, yaitu pendeta Kasirait. Pada saat ini disebut HKBP menjunjung baringinnya menuju kemandirian HKBP. Keempat tokoh di atas, pendeta Johannes Siregar, pendeta Markus Siregar, pendeta Petrus Nasution, pendeta Kasirait Eporus pertama HKBP di Batak, kita aminkan sebagai estafet kepemimpinan para hamba Tuhan yang datang dari Jerman ke Putra Batak hingga sekarang. Tuhan memilih setiap hambanya untuk menyuarakan suara kenabian Allah pada segenap umatnya. Tuhan menyuarakan kepada seluruh generasi putra-putri Batak agar tetap setia pada ajaran Tuhan. Dan itulah yang kita aminkan sebagai estafet penginjilan dari perjanjian lama, perjanjian baru, hingga saat ini. Tetap Allah berkarya kepada umatnya. Suara kenabian melalui gerejanya dengan tugas gereja. Yang pertama, koinonia, tetaplah bersekutu. Karena dalam persekutuan itu kita mengenal kehadiran Tuhan. Yang kedua, marturia, bersaksi. Buah daripada persekutuan itu tentu ada kesaksian iman kita, kesaksian secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga adalah diakonia. Buah daripada persekutuan dilanjutkan dengan kesaksian, ditindaklanjuti dengan diakonia. Melayani, itu artinya. Bagaimana tiga pilar gereja ini sebagai tugas gereja, perpanjang tanganan Tuhan yang diwujudkan kepada para hamba-hamba Tuhan yang melakukan estafet penginjilan. Bagaimana Tuhan memilih setiap orang, setiap hamba sebagai perpanjang tanganan Tuhan untuk menyuarakan agar umatnya tetap setia kepadanya. Bagaimana Tuhan memilih, memanggil setiap umatnya agar tetap berbuah dalam pelayanannya. Sebagaimana buku ND nomor 200, sebagaimana buku ND dalam 727 buku ND HKBP Hupilit Asa Marparbuhe. Songonon pandok Tuhan Yesus, ahudo nama milit hamu, asalau hamu nama
umar parbue jalamian parbue munai upadiria salah umar parbue jalamian parbue munai itana pinilit ni Tuhata ingot mahatani Tuhani parbuehon manasana denggan nahombar tu patik ni Tuhani natar jodoh hita paim baru diri di bagasan Kristus Tuhatai tasol soli manasa dosata tapauba marohata tapelehon manasa dirita ban pelean namangolu nabadia di Tuhata nani halo mohon ni debata amin. Kita berdoa. Selalu bersyukur, berterima kasih Allah atas penyertaan-Mu. Tuhan telah memperdengarkan firman ini kepada kami melalui kitab Ulangan. Musa selalu mengamanahkan kepada bangsanya agar tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga firman ini sampai ke tanah Batak. Bersyukur kami merasakan bangsa Batak ikut dalam panggilan Tuhan. Bersyukur Bapak tahbisan pertama Batak, Yohanes Siregar, Markus Siregar, dan Petrus Nasution, dan Eporus pertama Batak Pendeta Kasirait. Bagaimana kami mengimani bahwa mereka adalah estafet kepemimpinan dari perjanjian lama, perjanjian baru hingga sekarang. Kami aminkan pertohonan di HKBP baik pendeta, guru huria, diakones Bibel Pro, evangelis Sintua sebagai perpanjang tanganan Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian melalui tritugas gereja, koinonia, marturia, diakonia. Bagaimana kami mengimani buku ND 727 ini hupilit asamar parbue, Tuhan memilih kami untuk tetap berbuah. Tentu untuk mencapai buah itu kami akan berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Senantiasa dalam sepanjang hidup kami berkarya untuk Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan HKBP 7 dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Jika mereka dalam keadaan sakit penyakit, Engkau boleh bantu mereka, Engkau boleh tahirkan senantiasa mereka agar mereka beroleh penyembuhan daripada Tuhan. Berdoa untuk sukacita jemaat yang mungkin ada yang berulang tahun kelahiran pernikahan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh kehidupan yang bijaksana lagi. Mereka boleh diberikan umur panjang, kesehatan, sukacita senantiasa dalam meraih kesuksesan yang daripada Tuhan. Berdoa untuk kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran dari tingkat tinggi hingga tingkat terendah. Berdoa untuk pemimpin agama kami, Bapak Eporus kami, Opu Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, seluruh unsur pimpinan dari tertinggi hingga di jemaat pelayanan. Senantiasa menyuarakan suara kenabian dengan tritugas gereja agar kami senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa untuk kekondusifan Natal pada saat ini Tuhan, melalui aparat keamanan kami senantiasa terwujud kekondusifan agar kami semakin hikmah dalam merayakan Natal pada saat ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.